banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Kamu Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas-mas. Berjumpa lagi dengan mas-mas Jawa yang sudah di Lampung. Akhir-akhir ini di video TikTok, di Instagram, banyak banget yang viral itu adalah mas-mas motivator kecil yang mengatakan itu hidup itu lebih enak menjadi perintis daripada pewaris. Yang dikatakan kalau perintis itu lebih menantang, lebih beradrenalin, dan tidak ada kepastian. Maksudnya ya untuk kali ini mungkin banyak teman-teman yang sudah mengejudge. Kalau saya sendiri adalah tipikal orang yang mainstream. Saya sepakat dengan itu. Bukan dalam arti tidak sepenuhnya sepakat ya, tapi tidak mengejudge-nya. Bahkan kita bisa loh mengambil ilmu dari dia, mengambil hal yang tidak ada dalam diri kita, misalnya pewaris. Ya mungkin memang sangat why banget sih ya ketika beliau masih berumur segitu dan bisa memberikan motivator, itu ya masih why. Tapi terlepas dari itu, pertama dia public speakingnya bagus, lebih bagus dari saya ngomong. Yang kedua, dia kecil-kecil gitu sudah pernah megang duit 1 miliar bro. Aku belum pernah bro. Maksudnya belum bisa mengoperasikan 1 miliar, belum bisa mengevaluasi 1 miliar. Dia sudah bisa loh. Kita kalah bro. Yang kedua, dia ya begitu-begitu juga dia sudah belajar manajemen karyawan. Itu keren. Aku sendiri pun kurang bisa manajemen karyawan. Dan saya tetap mengapresiasi walaupun memang sangat why. Tapi ada juga potongan video yang disandingkan dengan dokter cucunya kayak Mbah Hasyim Asy'ari, kayak Riung apa tuh, yang mengatakan justru itu letak asiknya. Ya, yang pertama ya itu, ya hidup ini tidak semudah cocotnya motivator. Gitu. Hidup itu tak seindah apa ya kata-kata ucapan motivator. Pertama beda konteks ya, karena yang mas-mas kecil ini kan tidak membuka kelas gitu. Beda kan kalau yang motivator itu membuka kelas gitu, bayar, kalau yang gratis. Aku sendiri menurutku ya, aku butuh loh motivator. Kenapa coba? Bukan karena untuk motivasi bukan, tapi karena ilmu yang ringan-ringan aja, marketing, branding, gitu-gitu. Aku tuh nggak punya tokoh, nggak punya contoh yang dapat contoh. Kalau mas-mas ini yang kecil itu bisa bilang seperti itu, karena mereka dia tuh punya contoh, gitu, punya leader yang bisa ditiru. Sedangkan kalau orang-orang perintis kayak kita ini kan nggak punya siapa leadernya, kan nggak ada. Maka dari itu kita ya babat sendiri, apa sendiri. Nah, kita bisa belajar dari hal seperti itu, teman-teman. Mungkin di beberapa kasus banyak apa ya, aku juga nggak sepakat gitu, karena banyak motivator berseliweran di YouTube itu memang cuma jual ludah. Contohnya harus sederhana lah, brandingnya Mas Ekspor, judul ekspor tuh gimana kan, wow banget ya, bisa ekspor gini, ekspor tuh mudah gini, nyatanya bangkrut dia. siapa lagi banyak lah motivator sih seolah-olah ini branding ini wah gitu, padahal ya apa ya memang fenomenanya sekarang kayak gitu sih ya. Orang itu berlomba-lomba personal branding yang dibuat, yang dicitrakan, kayak ya dicitrakan gitu, nggak sebenarnya orang itu gitu. Kenapa seperti itu ya, karena memang pasarnya Indonesia itu lebih mudah jualan mimpi daripada jualan kenyataan. Kalau teman-teman ini diceritain wira usaha itu pahit gini, nggak mungkin ada yang mau. Bisa lagi nih jualan kelas, ya kalau kamu beli kelasku ya aku nggak menjamin kamu sukses, ya nggak menjamin ilmu juga bertambah, dan nggak menjamin apa ya akan memudahkan wirausahamu. Enggak, ya siapa yang mau beli ke kelasnya gitu. Jadi mau tidak mau statement yang berbau surga ya itu yang laku. Contoh kripto lah, mas kripto itu coba
wih mensemangatkan kripto itu sukses gini. Manis sekali. Padahal tahu nggak teman-teman, yang bangkrut di kripto sudah banyak Mas. Banyak lah yang menurutku ya manis di depannya aja. Tapi kenapa fansnya ada, penontonnya banyak? Ya karena memang Indonesia itu udah lelah orang Indonesia. Udah lelah dengan kenyataannya di jalan pintas, sukses dengan jalan pintas itu masih manis. MLM itu masih ada lah guys, teorinya ya, teori marketingnya masih ada. Kalau orang bawah-bawahan seperti saya ini diiming-imingin Pajero gratis langsung tergiur gitu. Tapi kalau mas-mas kripto, wah itu udah beda level lagi. Harus pakai McLaren, harus supercut biar kamu orang itu masuk dalam marketingnya. Begitu juga dengan mas-mas kecil ini, dia membuat seolah-olah menjadi motivator. Ya yang manis-manis aja biar kamu tuh oh ya semangat. Tapi apakah kita harus mengejudge-nya? Ya enggak lah, keren loh. Dia tuh umur berapa? Kayaknya enggak sampai 12 tahun sudah bisa megang duit 1 miliar. Aku aja belum ada pengalaman. Dia udah naik pesawat bolak-balik, aku belum pernah. Dia jualan pakai mobil Lexus, aku nggak pernah megang mobil Lexus aja nggak pernah. Jadi ada banyak experience yang saya nggak tahu, dia tuh udah tahu. Misalnya jadi anak orang kaya. Jadi nggak apa-apa, biarin aja sih dia tuh bercerita, berbagi gitu. Biar kita tuh tahu rasanya. Yang mudah-mudahan lah. Ya kita nggak boleh menyamakan kita dengan dia, nggak. Harusnya tuh kalau bisa tuh kita berjuang keras agar anak kita bisa bercerita seperti itu di video. Gimana menurut teman-teman, masih tetap mengedis mas-mas ini atau setuju? Ya biarin dia berkarya gitu. Keren loh, anak kecil 12 tahun sudah bisa public speaking, ngomong di depan kamera dengan lancar, bahkan memotivasi seseorang. Keren, aku aja masih belajar nih, masih pegak-pegu. Bahkan gak ada yang nonton YouTubeku. Ya semoga lah aku nyenggol mas-mas ini bisa ada yang nonton. Iya, mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.